176, mutan tingkat 3. Lucia, ada berapa jumlahnya? Lucia mengangkat senapan serbunya dan berdiri di pintu, mengamati ruangan. Laboratoriumnya sangat besar. Saya tidak yakin. Setidaknya ada 12 laboratorium seperti itu. Bisakah kamu mengatasinya? Lucia beralih ke majalah lain. Tidak masalah. Mereka sudah sampai sejauh ini. Mereka harus mendapatkan T-virus yang dimodifikasi. Fang Heng dan Lucia saling berpandangan dan membuat gerakan menyerang yang kuat. Gol, setelah menerima perintah untuk menyerang, para zombie tanaman merambat itu segera menyerbu ke dalam ruangan. Lucia mengikuti di belakang tim zombie dan bergegas memasuki ruangan. Dentuman, dentuman, dentuman. Penglihatan malam Lucia sangat kuat dalam lingkungan seperti ini. Dia segera menarik pelatuk dan melepaskan tembakan. Karena ruangan itu gelap, penglihatan Fang Heng sangat terbatas. Awalnya, dia tidak berani masuk ke dalam ruangan. Dia hanya berdiri di luar pintu. Mengandalkan senter, ia cepat-cepat mengamati sekelilingnya. Sejauh matanya memandang, setidaknya ada 5 atau 6 laba-laba bermutasi yang membantai tim zombie. Klon zombie berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kaki depan yang tajam dari laba-laba yang bermutasi dapat dengan mudah memotong tanaman merambat tersebut. Yang paling merepotkan adalah laba-laba yang bermutasi itu sangat cepat. Mereka bahkan bisa memanjat dinding dan langit-langit. Lucia pun menyadarinya. Ia segera beralih ke senapan runduk dan mengandalkan kemampuan menembak senapan runduk yang kuat untuk menembak jatuh laba-laba mutan di langit-langit satu persatu. Setelah ditembak jatuh, para zombie pohon anggur langsung mengepungnya. Laba-laba yang bermutasi itu dikelilingi oleh 7 atau 8 zombie, tetapi ia masih mengandalkan kaki depannya untuk menghasilkan kerusakan yang luar biasa. Tanaman merambat milik zombie anggur tidak dapat melilit laba-laba, jadi ia hanya bisa menggunakan tombak besinya untuk menyerang. Petunjuk, klon zombie Anda sedang diserang. Petunjuk, klon zombie Anda menyebabkan sedikit kerusakan pada laba-laba. Sejumlah petunjuk permainan muncul di sudut kanan bawah retina Fang Heng. Jumlah zombie anggur mulai berkurang. Tidak, kerusakan yang dihasilkan zombie tidak cukup. Fang Heng segera mengambil keputusan. Ia segera beralih ke senapan, meminum sebotol ramuan anti-infeksi, dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Dia melangkah ke laba-laba mutan terdekat yang dikelilingi oleh klon zombie. Dia mengarahkan moncong senjatanya ke kepala laba-laba yang bermutasi itu. Ledakan. Senapan itu ditembakkan dari jarak yang sangat dekat. Laba-laba yang bermutasi itu terluka parah dan pingsan. Para zombie tanaman merambat menemukan kesempatan untuk menjerat laba-laba yang bermutasi dengan tanaman merambat mereka. Laba-laba yang bermutasi itu baru saja pulih dari keadaan kaku. Ia mengayunkan tungkai depannya untuk memotong tanaman merambat itu. Ledakan. Fang Heng mengangkat senapannya dan membidik wajah laba-laba yang bermutasi itu. Kemudian, dia menembaknya hingga kaku. Ledakan, ledakan, ledakan. 5 tembakan dilepaskan bolak-balik. Laba-laba bermutasi akhirnya meledak di depan Fang Heng. Darah ungu berceceran di mana-mana. Petunjuk, Anda telah membunuh laba-laba bermutasi tier 3. Anda telah memperoleh kista evolusi tier 1*1. Laba-laba yang bermutasi itu adalah makhluk yang bermutasi tingkat 3. Tidak heran kalau begitu sulit untuk mengatasinya. Ledakan. Perut mayat laba-laba itu meledak di depan Fang Heng sekali lagi. Apa ini? Setelah perut mayat itu meledak, Fang Heng melihat sekumpulan laba-laba kecil merangkak keluar dari bawah mayat. Seekor laba-laba bermutasi kecil seukuran kuku. Laba-laba kecil itu segera merangkak ke arah Fang Heng dengan cepat. Fang Heng terkejut dan segera mundur. Dia mengeluarkan bom molotov dari tasnya dan membantingnya ke tanah di depannya. Ledakan. Bom molotov membakar suatu area di tanah. Sejumlah besar laba-laba kecil ditelan oleh api. Laba-laba kecil yang tersisa dengan cepat menyebar saat mereka melihat api. Dalam sekejap mata, mereka memasuki beberapa sudut tersembunyi dan menghilang sepenuhnya. Hati-hati, setelah laba-laba yang bermutasi mati, ia masih akan melahirkan laba-laba kecil di dalam tubuhnya. Fang Heng memanggil Lucia, yang sedang menembak dengan senapan runduk. Diterima. Fang Heng mengangkat senapannya dan berjalan menuju laba-laba mutan berikutnya yang terperangkap. Di pabrik senjata, sebuah mobil lapis baja melaju perlahan ke tempat parkir bawah tanah. Membuka pintu mobil, tim 8 keluar dari mobil lapis baja satu persatu. Mengikuti di belakang tim itu adalah seorang wanita berambut pendek.
Liu Kei memiliki penampilan yang lembut. Setelah lulus, ia bergabung dengan perusahaan game besar dan dipromosikan menjadi manajer departemen 2 tahun kemudian. Di mata semua orang, Liu Kei cantik dan berbakat. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah anggota organisasi anti-federal. Liu Kei mengikuti di belakang tim dan melihat lingkungan sekitarnya. Pemain dari federasi tidak hanya mengatasi musuh dalam waktu yang singkat, mereka bahkan menyelesaikan perbaikan kendaraan lapis baja. Ini berita yang sangat buruk. Kali ini, misi yang diterimanya adalah menghancurkan. Untuk menimbulkan kekacauan terhadap misi federasi semaksimal mungkin dan memperlambat kemajuan misi mereka. Sudah waktunya bertindak. Tatapan Liu Kei berhenti pada kendaraan lapis baja di tempat parkir. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan, Liu Kei meninggalkan tim dan diam-diam menaiki kendaraan lapis baja. Ada 3 target yang baru diperbarui belum lama ini. Pertama, bunuh NPC target. Menurut berita terbaru, dia saat ini berada di rumah sakit. Kedua, pikirkan cara untuk membangkitkan musuh bebuyutannya terlebih dahulu dan menimbulkan masalah bagi evakuasi Dark Knights. Ketiga, buka lorong di area es dan lepaskan monster yang tersembunyi di Meteorite Company. Ketika sampai pada misi, alur cerita utama, Liu Kei tidak tahu apa yang disebut monster itu. Dia hanya tahu satu hal. Dia hanya perlu memikirkan cara untuk menghancurkan sumber daya cadangan di Meteorite Company Park untuk menyelesaikan misinya, yang akan membawa banyak masalah bagi federasi. Tentu saja, misi yang paling penting adalah memikirkan cara untuk membunuh NPC itu. Karena situasi di pabrik senjata sangat kacau, tidak seorang pun menyadari bahwa Liu Kei sedang mengemudikan kendaraan lapis baja untuk meninggalkan pabrik senjata sendirian. Liu Kei juga tidak tahu bahwa setiap gerakan mobil lapis baja itu telah lama dilihat oleh Mo Jiawei. Tuhan memang meramalkan segalanya. Wanita ini pergi diam-diam. Jelas dia bukan orang baik. Mo Jiawei terkekeh. Dia segera membuka alat komunikasi dan mencoba menghubungi Fang Heng. Di ruang bawah tanah, laba-laba bermutasi terakhir tumbang akibat serangan senapan terus-menerus. Fang Heng dengan cekatan melemparkan bom molotov ke bangkai laba-laba yang bermutasi itu. Ledakan. Sebelum laba-laba kecil itu dapat lepas dari tubuh induknya, mereka mengeluarkan suara mencicit dan terbakar menjadi abu oleh api. Petunjuk, dalam pertempuran ini, Anda telah memperoleh poin bertahan hidup asterisk 2714. Anda telah memperoleh kristal evolusi lengkap asterisk 13, kristal evolusi tingkat 1 asterisk 5, poin pengalaman keterampilan penguasaan senjata plus 562. Akhirnya, semuanya beres. Melihat laba-laba bermutasi itu tidak lagi merangkak keluar dari saluran ventilasi, Fang Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Fang Heng bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas. Dia membuat beberapa penutup besi berturut-turut, lalu mengendalikan klon zombie untuk menutup semua ventilasi di laboratorium. Setelah memperkuat semua ventilasi 2 kali, Fang Heng akhirnya menghela napas lega dan duduk di meja percobaan untuk beristirahat. Pertarungan ini agak melelahkan. Lucia mengganti majalah itu. Fang Heng, kita tidak punya cukup amunisi. Jika kita bertemu laba-laba bermutasi lagi, kita akan mendapat masalah. Bertahanlah. Kami akan segera kembali setelah selesai mencari. Fang Heng juga melirik ranselnya. Belum lagi Lucia, dia bahkan tidak punya banyak peluru tersisa di senapannya. Setelah mencari T-virus yang dimodifikasi, dia akan langsung melarikan diri. Laba-laba bermutasi lainnya bukan urusannya. Setelah mengambil keputusan, Fang Heng melambaikan tangannya dan mengendalikan klon zombie untuk mencari secara menyeluruh di laboratorium T-virus. Bab 177, bentuk transformasi fusi. Memanfaatkan waktu ketika klon zombie sedang memanen, Fang Heng melirik catatan permainan lagi. Dalam pertempuran tadi, dia telah kehilangan lebih dari 40 klon zombie. Petunjuk, radio bertahan hidup Anda telah menerima pesan darurat. 5 menit yang lalu, Mo Jiawei mengirim pesan. Pertarungan tadi terlalu intens, jadi dia mengabaikan pesan ini. Mungkin ada gangguan sinyal di dalam gedung laboratorium, sehingga perangkat komunikasi Dark Knight tidak dapat menerima pesan dari menara. Fang Heng menyalakan radio survivalnya untuk memeriksa. Mo Jiawei, Fang Heng, mata-mata itu sudah bergerak. Sebuah mobil lapis baja baru saja meninggalkan pabrik senjata, dan dilihat dari arahnya, mobil itu seharusnya menuju ke rumah sakit.
Pemain organisasi anti-federal sudah mulai bergerak. Fang Heng berbisik. Dia mematikan radio dan melihat waktu. Tinggal kurang dari 15 menit lagi sebelum transformasi Tyrant selesai. Mata-mata, itu tidak akan bisa menemukan Victor secepat itu, kan? Fang Heng memutuskan untuk terlebih dahulu memastikan kondisi Tyrant, lalu pergi ke rumah sakit untuk menyelesaikan misi. Lucia, ayo kembali dulu. Meninggalkan klon zombie untuk mencari virus T, Fang Heng dan Lucia kembali ke laboratorium virus G sekali lagi. Ruang bawah tanah kedua, laboratorium G virus. Berdiri di depan 3 wadah kultivasi besar, napas Fang Heng tak dapat ditahan dan menjadi cepat. 31% kemungkinan transformasi, 17% kemungkinan fusi. Sudah waktunya untuk mengevaluasi karakternya. Fang Heng menatap hitungan mundur. Dia tidak pernah segugup ini sebelumnya. Transformasi Tyrant pertama telah selesai. Larutan nutrisi dalam wadah budidaya dikeringkan. Klon zombie tidak bergerak. Dahsyat! Fang Heng menyaksikan klon zombie itu meledak menjadi tumpukan pasta daging di dalam pot budidaya. Petunjuk, transformasi klon zombie Anda gagal. Klon zombie Anda mati. Sialan! Fang Heng mengutuk dalam hatinya. Berikutnya. Ledakan. Tumpukan pasta daging lainnya. Petunjuk, transformasi klon zombie Anda gagal. Klon zombie Anda mati. Tidak mungkin. Apakah aku seberuntung itu hari ini? Setelah gagal 2 kali berturut-turut, Fang Heng sudah panik. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Wajahnya sudah agak jelek. Dia melihat ke pot kultivasi di paling kanan. Teguk, teguk, teguk. Serangkaian gelembung muncul dari wadah pembudidayaan terakhir. Sebelum larutan nutrisi terkuras seluruhnya, klon zombie yang terbenam dalam larutan nutrisi tiba-tiba membuka matanya. Hah! Jantung Fang Heng berdebar kencang. Apakah itu berhasil? Petunjuk, klon zombie Anda telah berhasil diubah. Petunjuk, klon zombie Anda telah berhasil digabungkan. Fang Heng tertegun. Berhasil, dan itu sukses besar. Tidak hanya transformasinya yang berhasil, tetapi fusinya juga berhasil. Awalnya ia mengira bahwa perjudian yang ia lakukan sia-sia, tetapi siapa sangka ternyata ia membalikkan keadaan. Fang Heng langsung merasa seolah-olah dia telah pergi dari neraka ke surga. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat catatan permainan. Petunjuk, klon zombie saat ini, transformasi bentuk Tyrant, transformasi parasit anggur, memiliki anomali dan tidak stabil. Anda dapat menghabiskan 15.000 poin bertahan hidup dan kristal evolusi tier 1*3 untuk menghilangkan risiko tidak stabil dan memperkuat fusi bentuk Tyrant dan parasit anggur saat ini. Petunjuk, begitu memasuki keadaan tidak stabil, tubuh zombie akan kehilangan kendali. Petunjuk, setelah memadatkan wujud klon, klon masih dapat mempertahankan wujud tiran dan wujud fusi parasit anggur setelah mati dan bangkit kembali. Mengeras, melihat petunjuk permainan, Fang Heng langsung mengerti. Memadat berarti membayar biaya perlindungan kepada Raja Para Dewa. Sebelumnya, ketika zombie anggur berevolusi, ada pengaturan yang serupa. Saat itu, memodifikasi zombie anggur membutuhkan 3.000 poin dan 100 fragmen kristal evolusi. Tubuh Tyrant adalah tingkat status pemadatan yang lebih tinggi. Harganya saja sudah 15.000 poin bertahan hidup. Selain itu, ia membutuhkan 3 kristal evolusi tingkat 1 untuk menyelesaikannya. Untungnya, dia baru saja membunuh gelombang laba-laba bermutasi dan memperoleh sejumlah besar poin bertahan hidup dan kristal evolusi tingkat 1. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mampu membayar biaya perlindungan kepada Raja Para Dewa. Fang Heng berkata dengan suara rendah, pilih menggunakan titik untuk memperkuat. Petunjuk, Anda telah menggunakan 15.000 poin bertahan hidup dan kista evolusi tingkat 1*3. Klon zombie Anda telah menyelesaikan pemadatan transformasi bentuk tiran dan transformasi parasit anggur. Cairan dalam wadah pembudidayaan segera terkuras habis dan pintunya terbuka dengan bunyi swoosh. Tyrant yang dimodifikasi berdiri tepat di depan Fang Heng. Dalam sekejap, Fang Heng merasakan hubungan antara kesadarannya dan wujud Tyrant di depannya. Itu berbeda dari klon zombie biasa yang biasa ia kendalikan. Itu adalah perasaan luar biasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Fang Heng merasa dia bisa memberi perintah yang sedikit lebih rumit kepada sang tiran. Lupakan saja, mari kita periksa atributnya dulu. Fang Heng menundukkan kepalanya dan membuka panel misi.
Dia segera mencari atribut Tyrant dan memeriksanya. Makhluk, zombie gabungan. Tingkat, 13. HP, 6799,5, 6799,5. Kekuatan, 65,55. Kelincahan, 26,3. Fisik, 67,05. Akan, 2,5. Persepsi, 11,9. Kecerdasan, 2,5. Keterampilan dasar. Keterampilan, zombie. Deskripsi keterampilan, diaktifkan secara pasif. Tidak terpengaruh oleh sebagian besar mantra mental, tidak terpengaruh oleh sebagian besar penyakit dan virus, tidak memiliki kekuatan mental, tidak memiliki energi. Peningkatan HP tambahan sebesar 300%. Deskripsi, klon zombie tidak memiliki kemampuan untuk menginfeksi. Keterampilan transformasi parasit pohon anggur mayat. Keahlian, baju zirah tanaman mayat. Deskripsi skill, diaktifkan secara pasif. Klon zombie akan mendapatkan tambahan 300% HP dasar, tambahan 1% kecepatan pemulihan HP maksimum per detik, dan tambahan 30% pengurangan kerusakan saat menerima kerusakan fisik. Keahlian, belitan tanaman merambat mayat. Deskripsi keahlian, ada peluang untuk melepaskan belitan tanaman mayat dalam pertarungan jarak dekat, menyebabkan lawan memasuki kondisi belitan. Deskripsi tambahan, keberhasilan penilaian keterikatan dan penilaian pelarian terkait dengan atribut dasar kedua belah pihak. Deskripsi tambahan, setelah penilaian keterikatan berhasil, target yang terjerat tidak dapat bergerak, dan zombie dapat menyerap HP unit yang terjerat setiap detik. Keterampilan transformasi tubuh tiran. Keahlian, tubuh tiran. Deskripsi keterampilan, setelah menyuntikkan virus T, modifikasi tubuh khusus, meningkatkan berbagai atribut tubuh, menerima perintah tingkat yang lebih tinggi. Efek keterampilan 1, tambahan 55 poin kekuatan, 20 poin kelincahan, 55 poin vitalitas, peningkatan HP sebesar 200%, kecepatan pemulihan 60 HP per detik. Efek keterampilan 2, mengurangi semua kerusakan pada bagian yang tidak mematikan sebesar 50%. Efek keterampilan 3, tiran memiliki kecerdasan paling dasar dan dapat memahami sedikit sekali informasi. Keahlian, mengamuk. Deskripsi keterampilan, setelah wujud Tyrant menerima sejumlah kerusakan, ketika HP-nya kurang dari 60%, ia akan memasuki fase mengamuk. Efek keterampilan 1, saat memasuki kondisi ini, semua kondisi negatif, hanya kondisi negatif fisik, akan segera dihapus, dan semua HP akan dipulihkan. Efek skill 2, setelah memasuki kondisi mengamuk, tangan Tyrant akan berubah menjadi cakar tajam, dan 25 poin kekuatan tambahan akan ditambahkan. Kondisi ini berlangsung selama 60 menit, waktu pendinginan adalah 48 jam. Dalam kondisi ini, pemanenan dan operasi lainnya tidak dapat dilakukan. Keterampilan fusi. Keahlian, tanaman merambat fusi. Efek skill, bentuk Tyrant dapat mengambil inisiatif untuk memanjangkan tanaman merambat dari lengannya untuk membantu, menyerang, dan bertahan. Bab 178, dapatkan T-Virus. Setelah dengan hati-hati memeriksa atribut klon zombie setelah penggabungan dengan wujud Tyrant, Fang Heng berseru bahwa itu sungguh mengagumkan. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, jika kita lihat HP-nya saja, jumlahnya mendekati 6.800 poin. Itu 20 kali lebih banyak dari HP Fang Heng saat ini. Di sisi lain, Fang Heng memiliki banyak keterampilan yang meningkatkan atributnya, dan dia juga minum banyak ramuan. Fisiknya saat ini mencapai 24,1 poin. HP pemain biasa bahkan tidak sampai setengahnya. Digabungkan dengan keterampilan parasit tanaman merambat dan dipadukan dengan atribut kekuatan tinggi dan atribut fisik Tyrant, jika ada yang terjebak oleh keterampilan belitan tanaman merambat Tyrant, siapakah yang akan mampu melarikan diri? Selain ukurannya yang sedikit lebih besar dan mudah dikalahkan oleh senjata jarak jauh, praktis tidak ada kelemahan lainnya. Fang Heng sangat gembira, bentuk Tyrant bahkan dapat menerima perintah tingkat tinggi. Fang Heng menatap pria besar setinggi 2 meter ini dengan penuh kegembiraan. Dia puas, layak menghabiskan uang sebanyak itu. Satu-satunya yang disayangkan adalah tingkat keberhasilan bentuk Tyrant terlalu rendah, hanya 1 dari 3 yang berhasil. Dia hanya bisa mendapatkan 1 Tyrant. Itu tidak benar. Kalau dipikir-pikir lagi, dia punya bakat tingkat SSS yang ditingkatkan, pertumbuhan pesat. Dalam 6 jam lagi,
dia akan dapat memperoleh proliferator Tyrant tambahan. Dia kaya. Fang Heng terlalu bersemangat, dia bahkan menundukkan kepalanya dan menghitung dengan jarinya. Ledakan. Secara teori, dia dapat memiliki 4 zombie yang berubah menjadi Tyrant Fin pada saat yang sama. Dengan keempatnya, laba-laba bermutasi yang pernah ditemuinya sebelumnya tidak ada apa-apanya. Fang Heng merasa seperti menjadi kaya dalam semalam. Fang Heng. Lucia mengarahkan moncong senjatanya ke arah Tyrant dengan waspada. Dia merasakan rasa penindasan yang kuat dari Tyrant dan dengan hati-hati berjalan ke sisi Fang Heng. Apakah itu berbahaya? Berbahaya. Kata-kata macam apa yang kau katakan? Fang Heng sangat senang di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana dia memandang Tyrant, dia merasa itu menyenangkan. Berbahaya. Tidak mungkin. Tiran sangat patuh. Tiran, sangat patuh. Lucia dipenuhi keraguan saat mendengar kata-kata Fang Heng. Lihatlah jika Anda tidak percaya. Saat Fang Heng berbicara, dia mengeluarkan kolektor sampel hidup berwarna perak dari ranselnya. Tiran menerima perintah Fang Heng. Ia membungkuk sedikit dan mengulurkan lengannya yang besar ke arah Fang Heng. Fang Heng menekan kolektor ke lengan Tyrant. Jarum itu dengan cepat menusuk keluar dari ujung tabung yang panjang. Anak kecil, sebuah bar penyaluran lambat muncul di atas kepala Fang Heng. Petunjuk, Anda telah memperoleh sampel hidup Tyrant T-103, tubuh transformasi fusi Asteris 1. Lihat, kan, Luciana. Sementara Fang Heng mempelajari atribut bentuk fusi Tyrant, klon zombie yang sedang mencari laboratorium penelitian T-virus di lantai bawah kembali satu demi satu. Mereka melemparkan barang-barang yang mereka temukan di depan Fang Heng satu persatu. Petunjuk, Anda telah memperoleh item dasar T-virus Asteris 4, agen anti-infeksi T-virus Asteris 2, catatan analisis penelitian Hunter Asteris 1, catatan eksperimen penghambat T-virus yang kuat Asteris 1, T-virus yang dimodifikasi Asteris 3, laporan bulanan yang rusak Asteris 1. Ketemu, virus T yang dimodifikasi. 3 salinan. Kabar baik datang satu demi satu. Fang Heng merasa peruntungannya mulai berubah. Dia memasukkan semua barang yang dikumpulkan oleh para zombie ke dalam ranselnya. Panen yang luar biasa. Dengan cara ini, setelah kembali ke tempat penampungan, transformasi liker juga dapat dimasukkan dalam agenda. Fin plus penjilat plus tiran. Ketiganya ditumpangkan. Kekuatan wujud Tyrant dapat meningkat ke tingkat lain. Fang Heng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Benar, karena dia sudah menyelesaikan evolusi Tyrant, dia juga bisa merencanakan evolusi musuh bebuyutannya di masa mendatang. Bukankah dia sudah mendapat cacing ungu sebelumnya? Cacing ini jelas menjadi kunci untuk mengubah sang tiran menjadi musuh bebuyutan. Lagi pula, seorang tiran biasa hanya memiliki 2 wujud, sedangkan musuh bebuyutannya memiliki 4 wujud, belum lagi kemampuan kebangkitannya yang sangat kuat. Memikirkannya saja membuat Fang Heng merasa sangat iri. Fang Heng menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya untuk menenangkan dirinya. Berfokuslah pada saat ini. Masih terlalu jauh baginya untuk memikirkannya sekarang. Lebih baik menyelesaikan misi alur cerita utama terlebih dahulu. Lucia, di sini tidak aman. Ayo kita kembali dulu. Ya, baiklah. Demi alasan keamanan, ia kembali ke ruang bawah tanah keempat tempat ruang distribusi daya berada. Ia mengaktifkan kembali sumber daya ruang penelitian T-virus dan menyegel laba-laba yang bermutasi di dalamnya. Selanjutnya, saatnya berurusan dengan teman, mata-mata, itu. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Fang Heng dan Lucia kembali ke pabrik senjata bersama. Pada saat ini, Kapten Barker telah kembali dengan selamat dan bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di pabrik. Fang Heng, kau sudah kembali. Aku sudah mendengar tentang apa yang telah kau lakukan. Aku akan melaporkan kinerjamu yang luar biasa kepada Dark Knights saat aku kembali. Kapten Barker mencondongkan tubuhnya dan berbisik ke telinga Fang Heng, selain itu, aku masih berutang budi padamu. Lucia telah merepotkanmu lagi, bukan? Fang Heng melirik Lucia, yang sedang mengatur senjata dan perlengkapannya. Tidak sampai sejauh itu. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Barker telah meningkat pesat. Oh benar, ada sesuatu yang lebih penting. Fang Heng membungkuk dan berbisik ke telinga Kapten Barker. Ada gosip nih. Ada, mata-mata, di Dark Knights kita. Dia sangat tertarik dengan sinyal misterius di rumah sakit. Dia baru saja keluar dari pabrik senjata dan pergi ke sana sendirian.
Mata-mata, kau yakin? Saya lebih dari 70% yakin, Kapten Barker. Saya harap masalah ini tidak akan terungkap untuk sementara waktu. Saya ingin memahami sesuatu. Baiklah, aku akan pergi dan bertanya. Kami akan merahasiakan masalah ini untuk saat ini. Barker menyadari keseriusan masalah tersebut. Ia segera memanggil beberapa pemimpin tim dan mengumpulkan tim untuk melakukan penghitungan. Seperti yang dikatakan Fang Heng, ada satu orang yang hilang. Setelah beberapa saat, Barker kembali ke Fang Heng. Kami sudah menghitung jumlah orangnya. Seperti yang kau katakan, ada satu orang yang hilang. Namanya Liu Kei. Dia bergabung dengan Dark Knights seminggu yang lalu. Di antara para pemula, kekuatannya cukup bagus. Fang Heng diam-diam mengingat nama ini. Liu Kei. Dia tidak menyangka dia adalah pemain wanita. Kapten Barker, saya ingin pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Baiklah, aku serahkan misi ini padamu. Tapi ingat untuk segera kembali ke sini sebelum pukul 2 siang. Kita akan mengungsi tepat waktu. Juga, apakah Anda membutuhkan tenaga kerja? Apakah Anda perlu mengirim tim kecil untuk mengikuti Anda dan berada di bawah komando Anda? Terima kasih, satu orang saja sudah cukup. Tidak nyaman jika ada lebih dari satu orang. Fang Heng berkata sambil melirik Lucia, yang tengah merapikan peralatannya tidak jauh darinya. Lucia juga tampaknya memiliki koneksi telepati saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Fang Heng. Dia tampak bersemangat untuk mencobanya. Menangkap mata-mata adalah hal yang sangat mengasyikkan. Jika Lucia si brengsek itu tahu tentang hal itu, kemungkinan besar mereka akan bertengkar dan pergi bersama. Fang Heng segera memalingkan kepalanya untuk menghindari tatapan Lucia. Dia tidak ingin membawa Lucia ke dalam masalah ini. Musuh telah diatasi, dan para Dark Knight telah mengumpulkan lebih dari setengah pasukan mereka. Sekarang, mereka hanya menunggu untuk membersihkan jalan menuju titik berkumpul mundur. Kesulitan misi sekitar 0. Bukankah menyenangkan jika mereka dapat menyelesaikan alur cerita utama dengan aman dan mendapatkan hadiah? Mengapa dia masih membawa Lucia untuk meningkatkan risikonya? Fang Heng berencana pergi ke rumah sakit sendirian. Bab 179, Kendaraan Tiran. Fang Heng menatap Barker dan melanjutkan, tolong rahasiakan masalah ini untuk saat ini. Tidak masalah. Aku akan memberitahu yang lain bahwa kau akan melakukan misi khusus. Barker mengangguk pada Fang Heng dan kemudian berkata pada Lucia, Lucia, kemarilah sebentar. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Yang akan datang. Lucia melangkah maju. Apakah ada misi? Sementara Barker dan Lucia berbicara, Fang Heng diam-diam kembali ke tempat parkir bawah tanah. Ada 2 mobil lapis baja yang tertinggal di tempat parkir. Fang Heng menaiki salah satu mobil lapis baja. Sambil melihat kemudi dan dashboard di depannya, Fang Heng sedikit bingung. Mobil lapis baja, bagaimana dia harus mengendarainya? Dia tidak mengerti. Dengan pikirannya, Fang Heng memperhatikan sederet instruksi merah untuk pengoperasian kendaraan lapis baja muncul di retina matanya. Pada saat yang sama, petunjuk permainan melintas di sudut kanan bawah retinanya. Petunjuk, level mengemudi pemain saat ini adalah level 2, Anda bisa mendapatkan instruksi mengemudi untuk kendaraan lapis baja, pemain tidak dapat mengendalikan kendaraan lapis baja sepenuhnya, dan kecepatannya akan dibatasi. Ada kemungkinan lebih besar untuk terbalik saat berbelok, harap berhati-hati. Sulit, Lucia tidak berbohong kepadanya sebelumnya. Sungguh sulit bagi orang biasa untuk mengendarai kendaraan lapis baja. Pengaturan untuk keterampilan mengemudi sedikit mengejutkan. Fang Heng berpikir sejenak. Kalau dipikir-pikir lagi, teman dari organisasi anti-federal itu mungkin tidak punya keterampilan mengemudi tingkat lanjut. Dia juga akan terpengaruh oleh dampak negatif karena tidak bisa mengemudi. Efek melemahnya permainan ini pada kedua belah pihak adalah sama. Dengan pemikiran ini, Fang Heng keluar dari mobil dan mengamati tempat parkir bawah tanah lagi. Masih banyak kendaraan terbengkalai yang tertinggal di tempat parkir, dan beberapa di antaranya masih dapat digunakan. Naik level di tempat, tidak terlalu. Fang Heng telah mengemudikan truk untuk mengangkut barang selama beberapa waktu, dan dia bahkan belum mencapai level 3 dalam mengemudi. Efisiensi dirinya sangat lambat, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilatih dalam waktu singkat. Lupakan saja, ayo kita pergi ke saluran pembuangan. Fang Heng meninggalkan ruang bawah tanah dan kembali ke pintu masuk saluran pembuangan.
Melompat ke selokan melalui penutup lubang gat, Fang Heng seperti biasa mengenakan masker wajah. Ledakan, sang Tyrant besar langsung melompat ke dalam selokan dari ketinggian dan mendarat dengan keras di tanah. Fang Heng berbalik untuk melihat tiran di belakangnya. Dia menyentuh dagunya. Wujud Tyrant merupakan pola awal untuk proyek senjata biologis milik perusahaan meteorit. Meski masih belum bisa melakukan gerakan berlari, namun frekuensi langkah kakinya dan rentang setiap langkahnya jauh melebihi orang biasa. Ada beberapa pemain di forum yang telah mengujinya. Kecepatan gerak Tyrant sangat cepat. Dalam waktu singkat, pemain dapat melemparkan Tyrant ke jarak tertentu dengan berlari dengan kecepatan yang ditingkatkan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemain akan terpengaruh oleh efek vitalitasnya. Pemain tidak akan dapat terus berlari, dan Tyrant akan mengejarnya dengan sangat cepat. Sepertinya hal itu bisa dilakukan dengan cara ini. Fang Heng punya ide. Dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Berdebar-debar, Tyrant menerima perintah Fang Heng. Tanaman merambat halus tumbuh dari bawah kulit punggungnya. Tanaman merambat itu membentuk kursi yang menonjol. Tyrant sedikit berjongkok dan mengulurkan lengannya yang tebal ke arah Fang Heng. Fang Heng memanjat bersama lengan Tyrant. Setelah jungkir balik, dia langsung duduk di kursi anggur di belakang Tyrant. Masih cukup stabil. Klon Tyrant berdiri tegak. Ia membawa Fang Heng dan melangkah menuju bagian depan lorong bawah tanah. Hehe, kendaraan tiran. Diperoleh. Liu Kei memang tidak memiliki kemampuan mengemudi tingkat tinggi. Kecepatan gerak kendaraan lapis baja selalu sangat lambat. Sebelum menuju ke rumah sakit, Liu Kei juga pergi ke pabrik kimia. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk mencari Nemesis di pabrik kimia dan kemudian menggunakan bahan peledak untuk meledakkan tangki kimia tempat Nemesis direndam. Anggap saja musuh bebuyutan itu akan bangkit dalam beberapa jam. Senyum kejam muncul di sudut mulut Liu Kei. Saat itu, musuh bebuyutan akan membawa kejutan bagi Federasi dan Dark Knights. Jika mereka cukup beruntung untuk memusnahkan Dark Knights, seluruh misi alur cerita utama mungkin berakhir di sini. Melihat kendaraan lapis baja hendak tiba di rumah sakit, Liu Kei menenangkan diri dan tidak memikirkan hal lain. Di luar jendela, sejumlah besar zombie berkumpul di sekitar rumah sakit. Melihat ini, Liu Kei tanpa sadar mengerutkan kening lagi. Dia tidak cukup kuat. Setidaknya, dia tidak cukup kuat untuk menerobos tim zombie dan langsung memasuki rumah sakit untuk mencari NPC. Akan tetapi, dia sudah memikirkan tindakan balasan. Tujuan misinya adalah untuk membunuh NPC. Dengan kata lain, dia hanya perlu memikirkan cara untuk menghancurkan rumah sakit itu. Liu Kei terus mengemudikan kendaraan lapis baja dan bergegas menuju kawat berduri di pinggiran rumah sakit. Ledakan. Kendaraan lapis baja itu menerobos kawat berduri di pinggiran rumah sakit dan menciptakan lubang besar. Liu Kei menghentikan kendaraan lapis baja dan mencoba mengendalikan peluncur roket di bagian luar kendaraan lapis baja. Dia mengarahkan moncong senjatanya ke dinding luar rumah sakit. Ledakan. Ahole tercipta di dinding luar rumah sakit oleh peluncur roket. Gerombolan zombie yang berkumpul di luar rumah sakit tiba-tiba mendapat peluang. Mereka bergegas ke rumah sakit. Liu Kei melepaskan beberapa tembakan lagi ke dinding, membuat beberapa lubang lagi di dinding. Kemudian, dia mengendarai mobil lapis baja itu ke taman rumah sakit. Dia mengendarai mobil lapis baja itu di sekitar bagian dalam rumah sakit dan segera menyadari bahwa bangunan ketiga itu berbeda dari yang lain. Dari semua bangunan, hanya bangunan nomor 3 yang diperkuat. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Liu Kei mencibir, memutar moncong dan menekan tombol untuk menembakkan peluncur roket. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak banyak peluncur roket yang dimuat pada kendaraan lapis baja itu, hanya 8 jumlahnya. Keempat peluncur roket yang tersisa semuanya membombardir gedung tersebut, secara langsung menimbulkan beberapa lubang di gedung tersebut. Keberuntungan ada di pihaknya. Setelah semua peluru peluncur roket ditembakkan, Liu Kei sedikit kecewa. Jika dia punya cukup amunisi, dia mungkin punya kesempatan untuk menghancurkan seluruh bangunan. Namun, sudah waktunya. Liu Kei melihat keluar jendela mobil. Sejumlah besar zombie telah masuk ke gedung rumah sakit melalui lubang yang dibuat oleh tembakan artileri. Selain itu, suara peluncur roket telah menyebabkan semakin banyak zombie berkumpul di rumah sakit. Dengan begitu banyaknya zombie, tidak ada seorang pun di rumah sakit yang dapat bertahan hidup.
Misi kedua telah selesai. Liu Kei berbalik dan menyalakan mobil lapis baja, bersiap untuk kembali ke pabrik senjata. Tiba-tiba, dia tertegun. Apa itu tadi? Musuh bebuyutan. Mata-mata itu tiba begitu cepat. Fang Heng baru saja keluar dari selokan. Sebelum dia bisa menghirup udara segar, dia melihat sebuah mobil lapis baja membombardir gedung dengan peluncur roket. Pintu masuk rumah sakit diledakkan beberapa kali oleh artileri, dan sekelompok besar zombie menyerbu ke dalam gedung melalui lubang tersebut. Ini buruk. Victor tidak akan mendapat masalah, kan? Di samping, kendaraan lapis baja itu berbalik dan bersiap untuk pergi. Kelopak mata Fang Heng berkedut. Kau ingin melarikan diri setelah membuat begitu banyak masalah. Ini adalah kesempatan bagus untuk berlatih denganmu, dan gunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan tiran. Hentikan dia. Fang Heng melompat turun dari belakang sang tiran dan memberinya perintah untuk menyerang. Dentuman. Dentuman. Menerima perintah, sang tiran segera mengambil langkah berat dan mengejar kendaraan lapis baja itu. Bab 180, menyeberang. Liu Kei tidak memperhatikan Fang Heng yang bersembunyi di balik gedung. Menatap Tyrant yang mendekat dari luar jendela, keringat dingin muncul di dahinya. Kendaraan lapis baja itu tidak nyaman untuk berputar balik. Selain itu, kemampuan mengemudinya tidak cukup kompeten, dan ia juga dihukum oleh kecepatan gerakan negatif dalam game tersebut. Seluruh kecepatan gerak kendaraan lapis baja itu selambat langkah kura-kura. Sialan, melihat Tyrant bergegas ke depan kendaraan lapis baja, Liu Kei berteriak dalam hatinya. Dahsyat! Suara teredam. Liu Kei merasakan seluruh badan kendaraan lapis baja itu bergetar hebat. Lembaran besi paduan kendaraan lapis baja itu dihancurkan dengan kuat oleh tangan Tyrant, sehingga menimbulkan penyok yang jelas. Liu Kei sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Menghadapi krisis seperti itu, dia tetap tenang untuk sementara waktu dan tidak bisa berpikir. 1. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah musuh bebuyutannya tidak sepenuhnya dibangkitkan? Bahkan jika dia dibangkitkan, mengapa dia mengejarnya? Terlebih lagi, orang-orang di organisasi itu mengatakan bahwa musuh bebuyutan itu bukanlah yang paling bermusuhan dengan pemain. Biasanya, target pertama mereka adalah NPC. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Kei sangat menyesal karena dia baru saja menghabiskan semua amunisinya. Sekarang dia telah menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Teman baik, kekuatan yang sangat kuat. Fang Heng sangat gembira menonton dari samping. Tyrant memukul kendaraan itu beberapa kali, terus-menerus memukul lembaran besi itu. Kendaraan lapis baja milik perusahaan meteorit juga memiliki kualitas yang sangat baik dan sangat tahan terhadap pukulan. Meskipun bagian luar kendaraan lapis baja itu telah dilubangi hingga penyok dan berlubang, Liu Kei masih aman di kursi pengemudi. Setelah puluhan pukulan, sang tiran menyadari ia tidak dapat berbuat apa-apa pada tempurung kura-kura itu. Liu Kei meringkuk di kursi pengemudi, tidak berani meninggalkan kendaraan lapis baja itu. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah berdoa agar sang tiran segera pergi. Saat sedang berdoa, Liu Kei tiba-tiba merasakan getaran di bawah kakinya. Dia merasa tidak berbobot. Untungnya, sabuk pengaman mengikat tubuhnya ke kursi pengemudi. Menatap lewat jendela, wajah Liu Kei menjadi pucat. Setelah sekian lama, Tyrant tampak marah. Ia memegang sasis mobil lapis baja itu dengan kedua tangan, mencoba mengangkat seluruh mobil lapis baja itu. Sayangnya Tyrant terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kekuatannya masih kurang, sehingga ia hanya mengangkat seluruh badan mobil lapis baja itu hingga setengahnya. Mengaum, Tyrant mengeluarkan raungan dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, mengangkat badan mobil lapis baja itu dengan ganas. Ledakan, mobil lapis baja itu berguling beberapa kali di udara, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Langit dan bumi terbalik. Di dalam mobil, Liu Kei tiba-tiba ingin muntah darah. Dia merasakan organ-organ dalamnya terguncang seolah-olah dia berada di dalam mesin cuci. Namun untungnya, mobil lapis baja itu menghadap ke atas dan mendarat dengan selamat di tanah. Pada saat kritis, naluri bertahan hidup Liu Kei muncul. Dia menahan rasa pusing yang hebat dan tiba-tiba menginjak pedal gas. Kendaraan lapis baja itu rusak parah dan kecepatannya sangat berkurang, tetapi kinerja tidak mengalami banyak kerusakan. Kendaraan itu terus bergerak sempoyongan. Otak Tyrant tidak begitu bagus. Ia tidak menyangka bahwa serangan ini akan benar-benar membantu pihak lain.
Ia melangkah maju dan hendak mengejar. Lupakan, Fang Heng segera melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Tyrant untuk berhenti mengejar. 1. Tujuan pengujian telah tercapai. Tiran itu sangat kuat. Perusahaan meteorit memang merupakan perusahaan teknologi terkuat di balik kiamat. Kendaraan lapis baja masih mampu bergerak setelah mengalami kerusakan yang sangat parah. Sayang sekali, kendaraan lapis baja itu terlalu berat, dan tidak mungkin mereka tidak membawa beberapa ke tempat perlindungan. Adapun Liu Kei, Fang Heng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana Liu Kei melarikan diri. Masih ada gunanya baginya, setelah memastikan bahwa Liu Kei adalah anggota organisasi anti-federal, akan lebih baik untuk tetap membiarkannya hidup. Haruskah aku menjualnya ke federasi, atau mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut darinya? Fang Heng menyentuh dagunya. Kita pikirkan nanti saja. Ayo kita kembali dan cari Victor dulu. Melihat gerombolan zombie yang tertarik oleh ledakan itu, Fang Heng mengkhawatirkan Victor. Tiran, ayo pergi. Fang Heng mengeluarkan parangnya dan membawa Tyrant ke gedung rumah sakit. Itu adalah pembantaian sepihak. Gerombolan zombie yang memasuki rumah sakit sebagian besar adalah zombie biasa. Tyrant bisa membunuh mereka dalam satu pukulan. Kadang-kadang, jika mereka beruntung, Tyrant dapat membunuh 2 atau 3 dari mereka dengan satu pukulan. Tiran membuka jalan, sementara Fang Heng mengayunkan parangnya untuk membantu. Anggota tubuh yang patah beterbangan di mana-mana. Bangunan rumah sakit hancur berantakan akibat serangan peluncur roket. Gerombolan zombie menyerbu gedung rumah sakit dari segala arah. Fang Heng memanggil tim zombie dari saluran pembuangan bawah tanah ke rumah sakit dan mengikuti Tyrant ke lantai 4. Mereka membunuh sepanjang jalan sampai mereka mencapai jalan setapak di lantai 3. Fang Heng melihat bola mekanik yang familiar itu lagi. Para penjaga mekanik masih berlari, menembaki zombie yang menyerang mereka. Tampaknya situasinya tidak buruk. Jaring pertahanan yang dipasang Victor tidak hancur. Tapi bagaimana dia harus naik? Fang Heng melirik ke jendela di sampingnya. Dia terinspirasi lagi. Namun, dapatkah sang tiran melakukan operasi dasar ini? Fang Heng mencoba berkomunikasi dengan kesadaran dasar sang tiran. Tampaknya dia mengerti maksud Fang Heng dan mengangguk tanpa suara. Cicicel, tanaman merambat menjulur keluar dari punggung sang tiran lagi. Ia membungkuk dan mengulurkan lengannya ke arah Fang Heng. Fang Heng tidak berdiri dalam upacara dan melangkah keluar ke lengan sang tiran, duduk di kursi, tanaman merambat yang menonjol di belakangnya. Tanaman merambat itu mengulurkan sabuk pengaman, dan mengikat Fang Heng dengan kuat ke kursi. Persiapannya sudah selesai. Ayah, Tiran mundur 2 langkah. Ia mengambil langkah besar ke depan dan melaju menuju jendela. Ledakan, tubuhnya yang kuat menghancurkan papan kayu jendela yang diperkuat menjadi berkeping-keping. Tyrant membawa Fang Heng melalui jendela dan melompat keluar. Di luar jendela, setelah Tyrant meninggalkan gedung itu, tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya. Cici, tanaman merambat halus tumbuh dari lengan kanan Tyrant dan dengan cepat melesat ke atas, menempel erat pada jendela di lantai 4 di atasnya. Cici, tanaman merambat itu cepat menyusut lagi. Tubuh Tyrant yang terjatuh tiba-tiba terhenti, mengikuti tanaman merambat yang menyempit dengan cepat menarik Tyrant ke atas. Di udara, sang tiran sekali lagi mengulurkan tangan kirinya. Cici, tanaman merambat yang indah sekali lagi melilit jendela lantai 5. Ledakan, setelah ditarik naik 5 lantai oleh tanaman merambat itu, sang Tyrant menerobos jendela lantai 5 dengan sebuah pukulan, dan langsung memasuki bagian dalam dari lantai 5. Hehe, kendaraan serbaguna ini sebenarnya lumayan juga. Memasuki koridor lantai 5, Fang Heng menepuk bahu Tiran dan melompat turun dari punggungnya. Berhenti di sana, jangan bergerak. Fang Heng perlahan berbalik dan menatap Victor yang ada di belakangnya. Victor mengarahkan senapan laras panjangnya ke arahnya. Victor, aku tidak menyangka akan ada ritual penyambutan seperti ini. Diam, Victor menatap Fang Heng dengan ekspresi galak. Jangan pikir aku tidak tahu kalau Dark Knight-mu yang memancing para zombie keluar. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Itu salah paham. Seseorang memang ingin menyakitimu, tapi aku tidak ada hubungannya dengan dia. Apa kau ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Ada mata-mata di Dark Knights. Victor merasa skeptis. Kepercayaannya terhadap Dark Knights telah jatuh ke titik beku.
Selanjutnya bab 181, kondisi rekrutmen.